Jadi untuk yang awam biar tidak terlalu mempercayai tentang hal-hal yang kiranya tidak diketahui, jangan mengikuti arus yang tidak tahu. Baik. Belajarlah untuk mengerti. Oke. Dan belajarlah untuk memahami. Namanya energi itu ya bisa dari angin, bisa dari matahari, juga bisa dari awan. Berteduh sedikit-sedikit masuk ke media, entah itu ke pohon, entah itu ke air, entah itu ke batu. Kodam itu tidak ada. Kodam itu semua manusia punya kodam. Sampai tua pun sudah punya kodam. Iya. Kalau nggak percaya, datangkan ke sini. Nanti saya suruh lihat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Alhamdulillah wa syukurillah, berkailah untuk kita semuanya. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Kami sekeluarga mengucapkan beribu-ribu minta maaf di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah ini. Mudah-mudahan sahabat-sahabatku semuanya dilindungi Allah Subhanahu wa taala, diberkahi, disehatkan jiwa raganya Allah Subhanahu wa taala, dan dilancarkan apa yang jadi kehendak keinginannya saudara-saudara semuanya. Amin. Bagi semuanya agama apapun saya doakan semoga rukun, sehat, walafiat, semuanya lancar. Amin, ya rabbal alamin. Jumpa lagi kepada saya. Luar biasa. Tadi kan bicara tentang energi ya. Iya, energi. Jadi itu memang menjadi pertanyaan yang cukup banyak ya di kalangan masyarakat kita. Batu yang berenergi itu memang ada berapa macam, Gus? Untuk energi memang dari alam itu ada dua, panas dan dingin. Energi yang bisa dirasakan diri kita sendiri. Ketika kita memegang sesuatu, media atau pusaka atau apapun yang tanpa ritualan, tanpa dirituali, ketika kita pegang sudah merasakan kayak ada energi masuk ke badan ini, terasa kayak dingin, ada angin, kayak ada dorongan badan itu terasa agak ringan, agak enteng, kayak enak gitu, nyaman, terasa tenang. Nyaman. Itu ada energi yang masuk pada diri kita, menyatu. Padahal saya kalau memegang batu, Gus, itu yang pertama memang dingin ya, Gus. Jadi adem mirek kan, kayak gitu ya. Di situ sudah masuk. Salah satu energinya sudah masuk, sudah bersilaturahmi kepada hati kita. Hati, batin, perasaan sudah masuk. Kalau panas itu biasanya energi yang jahat-jahat. Oh, yang panas jahat. Karena tidak disadari yang panas itu jahat, maka nanti akan bisa membuat akal sehat ini terganggu. Pola pikir menjadi panas gitu. Kita mau dipanggil sama keluarga, baik. Oh, mau ngopoin, nah di situ satu kendalanya. Mudah emosi. Itu hawanya seperti itu. Jadi gitu energi ya. yang alam itu sama seperti sinar matahari. Baik. Nah, kalau redup kan enak, nggak terlalu panas. Tapi kalau kita dikasih ujiannya lebih panas, itu banyak orang yang mengeluh, panasnya kayak gini. Minum air es. Namanya energi itu ya bisa dari angin, bisa dari matahari, bisa dari dinginnya sinar bulan, juga bisa dari awan. Awan itu turun bisa. Semua dari alam ya. Dari alam itu yang berenergi, berteduh sedikit-sedikit masuk ke media, entah itu ke pohon, entah itu ke air, entah itu ke batu. Yang namanya energi itu bisa berteduh di mana saja. Baik. Nah, sedangkan kalau misalkan energi yang pertama alam, yang berikutnya ada yang menyebutkan dari semacam isian itu pripun, Gus? Gaib ya. Gaib. Kodam itu tidak ada. Kodam itu semua manusia punya kodam. Sampai tua pun sudah punya kodam. Iya. Nah, nanti kalau nggak percaya, satu aja media ini tak kasih penjelasan ke orang spiritual satu. Yang kemarin sudah saya kasih penjelasan. Pak, tolong lihat kodamnya apa. Di sini bilangnya ular. Iya. Mbah, tolong bilang ini kodamnya apa. Di sini pasti perempuan yang jongkok atau yang duduk. Beda kan dua. Beda. Yang tiga lagi, Mbah, tolong
ini kodamnya apa? Mati di sini. Oh, orang berjubah. 3 orang ini tidak sama. Nah, kalau nggak percaya, datangkan ke sini. Nanti saya suruh lihat di konten aja, di video, dipublikasikan nggak apa-apa. Nah, di sini orang yang sok pintar, sok mengetahui kodam. Sedangkan kodam itu ada pada diri kita masing-masing. Sebenarnya, kalau kita isilah dengan wasilah apa? Energi gaib. Karena mulut kita gaib, mata kita gaib, telinga kita juga gaib, bisa mendengar suara, tapi tak bisa merasakan. Nah, lidah dan suara kita bersuara didengar, tapi tidak ada wujud dan nampaknya. Nah, ini gaib. Nah, inilah bisa dimasukkan ke media keris atau media akik atau media wasilah azimah tersebut. Gaib itu bisa berwujud manusia, bisa jin bisa. Jadi ada jin, siluman, setan, iblis, gaib. Sebetulnya 5. Nah, semua ini mana yang paling jahat, mana yang digunakan para oknum-oknum untuk mencelakai orang. Nah, kayak santet ya. Jadi di sini makanya energi alam, energi gaib itu tidak sama. Yang energi gaib itu adalah klenik, bahasa klenik itu bahasa spiritual, bahasa perdukunan, itu energi gaib. Jadi untuk yang awam biar tidak terlalu mempercayai tentang hal-hal yang kiranya tidak diketahui, jangan mengikuti arus yang tidak tahu. Belajarlah untuk mengerti. Dan belajarlah untuk memahami, agar paham itu apa tentang alam, mengerti itu apa isinya. Itu bahasa untuk kodam dan gaib, untuk keilmuan dan energi. Berarti yang menyampaikan ini ada isi kodamnya, ini ada kodamnya, itu enggak ada ya? Enggak ada. Yang selama ini dibicarakan pada umumnya, berarti itu bukan kodam? Tidak tahu, bukan kodam, itu gaib sebetulnya. Mungkin energi atau bagaimana? Energi itu bisa dirasakan. Hanya energi saja yang bisa merasakan dan bisa dirasakan. Baik, yang kodam tidak bisa ya? Kodam tidak bisa dirasakan. Nah, kalau orang kesurupan itu adalah jin. Kalau nggak jin, yaitu kodam. Satu ya, orang meruqyah ada 100 orang yang diruqyah. Yang kesurupan 2. Itu doanya itu doa memasukkan gaib ke orang yang kesurupan. Fokus. Iya, bukan meruqyah. Makanya saya tidak tidak mau pasang susuk. 2, tidak mau meruqyah. Karena meruqyah itu saya memanggil jin untuk masuk ke tubuh orang. Ada itu kalimatnya. Makanya orang yang diruqyah masa itu pasti kesurupan. Nah, di situ saya itu memasukkan di situ agar orang-orang yang lainnya itu paham. Oh, ini kena jin. Oh, ini kena ini. Jadi makanya saya tolak kalau ada yang minta ruqyah. Tidak, saya tidak mau. Karena saya memanggil jin masuk ke tubuh sampean. Ketika sampean fokus, sampean akan dikuasai jin. Di situ. Nah, itu kan pemahamannya dalam sekali ya, Gus ya. Nah, baru bisa nih saya sampaikan. Percaya lagi, Om. Sampai ngantuk. Mengantuk. Di situ kisah ceritanya yang saya sampaikan ini tidak abal-abal. Makanya orang berguru satu ilmunya sudah melebihi gurunya. Maksudnya kebanyakan gitu ya, Gus. Rata-rata, bukan kebanyakan, rata-rata. Rata-rata tuh satu wilayah sini Surabaya, Jawa Timur itu pasti ada. Nah. Ternyata kodam itu pemahamannya menurut Gus Nyoto seperti itu, nggih. Apa-apa yang terkandung dalam benda, dalam pusaka itu lebih tepatnya bukan kodam berarti ya? Bukan kodam. Tapi yang lain, energi gaib. Nah, itu. Nah, bahasanya cuma salah menyampaikan, itu ada gaibnya. Iya. Itu. Kalau di tempat saya kemarin saya sampaikan ada orang yang datang ke sini mau minta pendamping kodam. Saya langsung des. Pendamping kodam. Ya kan apa maksudnya nih Gus? Enggak tahu. Wah. Jadi Gus sendiri enggak tahu ya? Jaluk pendamping kodam. Tak pikir jaluk bojo. Langsung saya bawa uang ini Gus di tas. Malam-malam pas aku nitik gelas lho, gelasnya tak dekek ning kono, tak titik karo arek-arek. Lah ning kene tamu, aku go duit Gus, pinter. Berapa maharnya? Bawa 20 juta. Langsung di tas dibuka. Oh iya, aku gak butuh duit. Tanpa janjian gitu Gus sebelumnya.
tanpa janjian. Saya kasih pemahaman, kodam itu apa sih? Kodam itu yang bisa mendengar, terus nanti kalau ada orang mau menjahati, awas kamu jangan jahat-jahat, itu namanya gaib mas. Kamu dibisikin sama gaib. Kodam itu ada pada di hati kamu sendiri. Kodam itu nurut hati kita. Kanjeng Nabi Adam itu dibilangkan hadam para spiritual. Iya, iya. Kanjeng Nabi Adam diambilkan dari nama itu ya. Nama itu jadi kodam. Ibu Siti Hawa itu apa? Hawa kamu nafsu. Rasanya gimana hawanya? Hawanya panas dingin. Nah di sini. Cuma tidak banyak yang memahami di tidak situ. Banyak yang memahami. Jadi saya sampaikan, Kanjeng Nabi Adam itu ada pada kita semua. Kita masih keturunan ya, masih keturunan kalau bagi agama Islam. Sebetulnya sama. Ibu Siti Hawa itu rasa awake dhewe. Hawanya itu dingin, hawa panas, hawa emosi. Ini sudah ke bawah semua, ke bawah ke diri kita semua. Nah, menitis lah, menitis. Sama oknum yang tidak tahu ilmu diputar menjadi khodam. Hawanya gimana? Nanti kalau hawa rasanya dingin dan panas, kalau dingin lanjutkan enggak? Ibu sebetulnya enggak ada. Berarti Nabi Adam kita sama Ibu Siti Hawa kalau tahu yang sebenarnya marah ya Gus ya? Ya marah, dibuat enggak bener lah ibaratnya, kurang tepat keilmuan. Datangnya khodam hadam itu dari mana? Kalau enggak dari Kanjeng Nabi Adam. Ibu Siti Hawa itu dari mana datangnya? Hawa kamu rasanya gimana? Hawa nafsu kamu meningkat, berkurang, hawa lagi yang kesebut, yang kesampaian ke lidah, yang keluar dari mulut mati, hawanya gimana Om? Hawanya ini panas sekali, ini rasanya mau emosi. Nah, inilah yang saya sampaikan, bahwa energi yang dari khodam itu tidak ada, yang ada energi gaib dan energi alam. Jadi yang disampaikan oleh Gus Nyoto ini selama ini kan banyak yang belum tahu gitu ya Gus ya. Iya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ya keilmuan lah untuk tambahan. Ya, gitu kalau ya. saya tuh lebih baik berbagi keilmuan kebenaran. Yang benar itu saya sampaikan, yang salah akan saya terapkan agar bisa dimengerti dan dipahami. Baik.